Kamu yang melakukannya. Cepat mengaku. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar kalian nonton dari mana dan dari kota mana. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan. Bayangin, di tengah lapangan kota yang penuh orang, seorang anak SMA disuruh berdiri di atas panggung, dituduh maling, direkam ratusan handphone, lalu dipaksa minta maaf untuk kesalahan yang bahkan tidak pernah dia lakukan. Lebih parah lagi, yang mempermalukan dia bukan cuma guru dan panitia, tapi juga orang-orang berseragam yang seharusnya memberi rasa aman. Dan yang paling bikin sesak, ibunya menyaksikan semuanya dari bawah panggung. Cerita ini tentang Farhan, siswa kelas 11 di sebuah SMA negeri kecil di pinggir kota Jawa Tengah. Anak pendiam, tinggi kurus, tidak banyak gaya, dan hampir setiap sore membantu ibunya berjualan gorengan di depan gang. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Farhan berubah jadi anak yang jarang mengeluh. Nilainya bagus, sopan, dan kalau bicara selalu menunduk. Tapi justru anak seperti itulah yang paling gampang dijadikan kambing hitam. Hari itu siang terasa panas sekali. Lapangan alun-alun dipenuhi tenda merah putih, panggung lomba paskibra, stand buzzer sekolah, dan aparat gabungan yang berjaga karena acara besar tingkat kecamatan sedang berlangsung. Ada anggota TNI dari Koramil, polisi dari Polsek, Satpol PP, guru-guru, dan tamu undangan. Semua tampak tertib dari luar. Sampai satu amplop donasi hilang, dan dalam hitungan menit, suasana langsung berubah jadi mimpi buruk. "Mana anak itu?" teriak seorang panitia dari samping panggung. Nama Farhan disebut keras lewat pengeras suara. Beberapa orang menoleh, beberapa tertawa kecil karena mengira itu bagian dari acara. Farhan yang sedang membereskan kardus air mineral mendongak bingung. Ia belum paham apa yang terjadi, sampai dua panitia menarik lengannya dan membawanya ke depan banyak orang. Di atas panggung itu, ia berdiri di bawah matahari, wajahnya pucat. Seorang guru pembina OSIS menunjuk mukanya di depan umum. "Kamu jangan pula-pula polos. Uang donasi itu terakhir ada di meja panitia. Setelah kamu ke sana, amplopnya hilang." Farhan terbata-bata, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya diminta mengantar air minum, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar penjelasannya. Yang membuat keadaan makin berat, di samping panggung berdiri Dimas, ketua panitia siswa sekaligus anak orang berada di kota itu. Bajunya rapi, wajahnya tenang, dan suaranya paling lantang. "Saya lihat sendiri, Pak." Farhan mondar-mandir di dekat meja. Habis itu amplop nggak ada. Kalimat itu seperti palu yang jatuh tepat di kepala Farhan. Seketika semua mata mengarah kepadanya. Seorang oknum polisi yang sedang membantu pengamanan naik ke panggung dan berkata, "Kalau memang ngaku saja selesai, jangan bikin acara tambah rusuh." Nada suaranya datar, tapi kalimat itu justru memojokkan. Di bawah, orang-orang mulai berbisik. Ada yang merekam, ada yang menyebut Farhan kasihan. Ada juga yang langsung percaya bahwa anak kurus itu memang maling. Dunia terasa sempit dalam satu siang. Farhan berkali-kali bilang tidak mengambil apapun. Tangannya gemetar, bibirnya kering. Tapi semakin ia membela diri, semakin ia terlihat seperti orang yang panik karena ketahuan. Itulah kejamnya fitnah di depan umum. Orang tidak butuh bukti lengkap. Mereka hanya butuh satu nama, satu wajah, lalu satu cerita yang terdengar paling mudah dipercaya. Dan hari itu, wajah yang dipilih jadi sasaran adalah Farhan. Tepat ketika seorang panitia hendak membuka tas Farhan di depan semua orang, terdengar suara ibunya dari bawah panggung. "Jangan diperlakukan begitu anak saya." Suara itu pecah, serak dan penuh takut. Semua orang menoleh. Seorang perempuan dengan kerudung lusuh dan tangan berminyak habis menggoreng berusaha naik ke panggung, tetapi dihalangi. Farhan menatap ke bawah dan untuk pertama kalinya, matanya benar-benar basah. Kalau kalian suka cerita seperti ini, bantu subscribe dulu. Karena di bagian berikutnya, penghinaan yang diterima Farhan ternyata bukan awal dari akhir, tapi awal dari sesuatu yang membuat semua orang yang menertawakannya satu persatu menunduk tanpa suara. Tas Farhan akhirnya dibuka di atas meja panitia. Isinya hanya buku tulis, botol minum, charger murahan, baju olahraga dan kotak makan yang belum sempat dibersihkan. Semua orang menunggu amplop itu keluar, seolah mereka sudah yakin akan menemukannya.
Tapi sampai semua isi tas dikeluarkan, tidak ada uang donasi, tidak ada amplop coklat, tidak ada bukti apapun. Suasana sempat hening. Hanya beberapa detik. Lalu tuduhan bergeser dengan cepat. "Berarti sudah dipindahkan," kata Dimas tanpa ragu. Kalimat itu sederhana tapi cukup untuk menyalakan kecurigaan lagi. Guru pembina langsung menyambut, "Dia sempat ke belakang stan UMKM, coba periksa area situ." Tidak ada yang minta maaf karena tas Farhan dibongkar. Tidak ada yang merasa sudah keterlaluan. Seakan-akan harga diri anak miskin memang murah dan bisa dibuka tutup seperti resleting tas sekolah. Ibunya terus menangis dari bawah. "Anak saya bukan pencuri, Pak. Dia dari kecil nggak pernah ambil barang orang." Tapi suara ibu yang miskin sering terdengar seperti rengekan, bukan kesaksian. Beberapa orang menyingkirkan pandangan. Mungkin tidak tega, tapi tidak ada yang benar-benar maju membela. Di momen seperti itu, Farhan baru sadar bahwa keramaian tidak selalu berarti ada yang berpihak. Kadang, ramai justru membuat orang lebih takut bergerak. Penggeledahan berlanjut ke belakang stan bazar. Kardus dibuka, kotak perlengkapan dibalik, dan akhirnya seorang panitia berteriak, "Ketemu!" Semua orang langsung berkerumun. Sebuah amplop coklat ditemukan di bawah meja nipat, setengah terselip di antara dus mie instan. Guru pembina mengangkatnya tinggi-tinggi seperti barang bukti. Sejumlah orang spontan bersorak kecil, bukan karena senang, tapi karena merasa dugaan mereka terbukti. Farhan menatap amplop itu dengan dada sesak. Dia tahu benda itu tidak pernah ada saat dia menata dus air tadi. Dia juga tahu apapun yang ia ucapkan sekarang akan terdengar lemah. "Saya nggak taruh itu, Pak. Saya sumpah." Tapi guru pembina justru tersulit. "Masih bisa bohong," ujarnya tajam. "Kamu kira acara begini buat main-main? Ini uang donasi buat panti asuhan." Kalimat itu membuat tuduhan Farhan terasa lebih kotor di mata orang. Seseorang dari panitia lalu mengambil mikrofon dan entah karena emosi atau ingin cepat menutup masalah, meminta Farhan menyampaikan permintaan maaf di depan umum. Di titik itulah, penghinaan itu benar-benar sempurna. Anak SMA yang belum terbukti bersalah dipaksa berdiri di atas panggung. Di kiri ada guru, di kanan ada aparat, di depan ada warga, siswa, pedagang, dan kamera yang tidak berhenti merekam. Harga dirinya dipecah pelan-pelan tanpa ampun. Farhan menolak, bukan dengan teriakan, tapi dengan satu kalimat yang keluar sambil menahan gemetar. "Saya nggak bisa minta maaf untuk sesuatu yang saya nggak lakukan." Kalimat itu justru membuat beberapa orang kesal. Oknum polisi tadi melangkah maju, menatap tajam, lalu berkata, "Jangan sok keras, kalau dibawa ke kantor, kamu malah repot." Ancaman itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat ibunya hampir jatuh lemas. Di pinggir lapangan, seorang anggota TNI dari Koramil yang sejak tadi berjaga, Sersan Ridwan, memperhatikan semuanya dari jauh. Wajahnya tidak banyak berubah, tapi matanya sempat menyipit saat melihat cara Farhan dipaksa. Dia tidak langsung ikut campur, mungkin karena merasa itu urusan panitia dan polisi. Namun ketika ibunya Farhan hampir pingsan, justru dia yang pertama turun membantu, memanggil petugas kesehatan, dan menyuruh orang memberi jalan. Masalah belum selesai, karena video penghinaan itu sudah tersebar ke grup WhatsApp sekolah, bahkan sebelum acara bubar. Sore harinya, potongan video berdurasi 40 detik beredar dengan judul yang kejam. "Siswa SMA curi uang donasi ketahuan di acara kecamatan." Tidak ada kata dugaan, tidak ada konteks, tidak ada penjelasan bahwa tasnya kosong saat diperiksa. Yang ada hanya wajah Farhan, kepala tertunduk, dan suara orang-orang yang menghakimi. Malam itu hujan turun deras. Di rumah kontrakan sempit yang atap sengnya bocor di beberapa titik, Farhan duduk diam sambil menatap layar ponsel retak. Notifikasi masuk tanpa henti. Ada yang menghina, ada yang pura-pura kasihan tapi tetap percaya ia mencuri. Ada juga teman sekelas yang hanya mengirim, "Han, kok bisa?" Kalimat sederhana yang justru paling menyakitkan karena terdengar seperti penghakiman yang dibungkus rasa heran. Ibunya duduk di sebelahnya, memegang bahu anaknya yang dingin. "Kita lapor, Han," katanya dengan suara lelah. Farhan menggeleng pelan. Dia tahu orang seperti mereka tidak mudah didengar. Tapi malam itu, tepat ketika listrik sempat padam lalu menyala lagi, ponselnya bergetar karena nomor tak dikenal. Saat diangkat, suara laki-laki itu rendah dan tenang. "Saya Ridwan dari Koramil. Besok pagi jangan ke sekolah dulu. Saya mau ketemu. Ada yang janggal dari kejadian tadi." Pagi berikutnya,
Udara masih basah sisa hujan malam. Farhan dan ibunya bertemu Sersan Ridwan di warung kopi dekat kantor kelurahan. Tidak ada seragam gagah, tidak ada sikap menggurui. Ridwan hanya datang dengan motor dinas, memesan teh panas, lalu bicara pelan. "Saya bukan penyidik," katanya. "Tapi saya lihat kemarin terlalu cepat menyimpulkan. Ada yang nggak masuk akal." Kalimat itu sederhana, tapi untuk pertama kalinya sejak kemarin, Farhan merasa ada satu orang yang melihatnya sebagai manusia. Ridwan lalu menjelaskan sesuatu yang membuat Farhan langsung menegakkan badan. Saat acara berlangsung, salah satu anggota Linmas sempat mengeluh karena kamera CCTV portable di dekat stand bazar mati beberapa menit. Tapi anehnya, tepat setelah amplop ditemukan, kamera itu hidup lagi. "Kalau memang kamu naruh amplop di situ, harusnya terekam," kata Ridwan. "Tapi yang saya dengar, bagian rekaman justru bolong." Di situ, kecurigaan mulai berubah jadi arah. Ibunya Farhan menggenggam gelas dengan tangan gemetar. "Tapi siapa yang mau bantu kami, Pak?" Ridwan terdiam sebentar, lalu menyebut satu nama. Ibtu Maya, Kanit Reskrim Polsek yang dikenal tegas dan tidak suka urusan dibawa setengah-setengah. Masalahnya kemarin yang di lapangan bukan penyidik. Kalau mau dibuka lagi, harus ada laporan resmi. Farhan menunduk. Ia belum pernah masuk kantor polisi. Bahkan untuk urusan kehilangan motor tetangga pun belum pernah. Meski takut, mereka tetap datang ke polsek siang itu. Ruangan terasa dingin. Aroma kopi dan kertas bercampur jadi satu. Di sana mereka bertemu Ibtu Maya. Perempuan itu mendengarkan tanpa memotong. Ia tidak langsung percaya, tapi juga tidak meremehkan. Setelah menonton beberapa potongan video dan mendengar keterangan Ridwan, ia hanya bertanya satu hal pada Farhan. "Kamu siap kalau kasus ini dibuka dan semua orang nanti tahu bahwa kamu melawan tuduhan itu?" Farhan menjawab lirih, "Saya capek diam, Bu." Laporan diterima. Langkah pertama adalah memeriksa uang dalam amplop donasi. Dari luar terlihat utuh, tapi setelah dihitung, nilainya tidak sama dengan catatan pengumpulan donasi yang diumumkan panitia sebelum amplop itu hilang. Selisihnya lumayan besar. Guru pembina OSIS berdalih mungkin belum dihitung final. Dimas bilang ia tidak tahu. Tapi perbedaan itu cukup untuk membuat kasus ini tidak lagi sekedar soal satu siswa dituduh mencuri, melainkan dugaan permainan uang. Hari berikutnya, Farhan tidak masuk sekolah. Bukan karena takut semata, tapi karena kepala sekolah menyarankan ia menenangkan diri di rumah dulu. Bahasa resminya terdengar halus, tapi maknanya jelas. Jangan muncul dulu, jangan bikin sekolah malu. Di sisi lain, justru Dimas tetap aktif seperti biasa, bahkan sempat mengunggah foto sedang rapat evaluasi acara. Senyumnya lebar, captionnya sok bijak. Kejujuran harus dijaga sejak muda. Farhan membaca itu sambil mengekam tangan. Penyelidikan berjalan pelan namun tajam. Ibtu Maya memanggil panitia satu persatu. Dari keterangan siswa lain, muncul fakta kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Ternyata bukan hanya Farhan yang mondar-mandir dekat meja panitia. Dimas juga beberapa kali ke sana, bahkan sempat marah-marah karena uang donasi belum dicatat sesuai sponsor. Ada juga satu siswi bendahara, Naila, yang sejak awal terlihat gelisah tapi takut bicara karena status Dimas di sekolah terlalu kuat. 3 hari kemudian, Naila akhirnya datang ke polsek diam-diam ditemani bibinya. Di ruangan pemeriksaan, ia menangis sebelum bicara. Ia mengaku sempat melihat Dimas memegang amplop itu di belakang backdrop panggung. Bukan sendirian, tapi bersama guru pembina OSIS. Ia mendengar potongan kalimat yang membuat bulu kudut berdiri. "Kalau ketahuan kurang, cari alasan. Anak itu tadi lewat terus, gampang diarahkan." Naila tidak berani langsung melapor karena sejak acara selesai, ia terus dihubungi agar diam. Fakta lain muncul dari video seorang penjual es teh. Bukan rekaman lengkap, hanya video biasa saat ia mempromosikan dagangannya ke media sosial. Tapi di sudut frame, beberapa saat sebelum amplop ditemukan, terlihat seseorang membungkuk di belakang meja stand bazar. Gambarnya buram, wajahnya tidak jelas. Namun, jaket panitia yang dipakai orang itu memiliki pita hitam kecil di lengan. Atribut itu hanya dipakai ketua panitia, dan ketua panitia hari itu cuma satu, Dimas. Ketika bukti itu diperlihatkan, Dimas mulai goyah. Namun keluarganya bergerak cepat. Ayahnya yang punya pengaruh di kota mendatangi sekolah. Pembicaraan tertutup dilakukan.
Ada desas-desus bahwa masalah ini sebaiknya selesai damai agar nama baik acara dan institusi tidak tercoreng. Farhan ditawari jalan tengah. Video akan diturunkan. Sekolah akan membantunya pulih, asal ia tidak memperpanjang kasus. Tapi justru disinilah semuanya berbalik. Farhan yang semula paling lemah, kali ini menatap lurus dan berkata, "Saya mau nama saya dibersihkan, bukan disuruh diam." Ucapan Farhan itu seperti menyalakan api baru. Bukan api kemarahan, tapi api yang memaksa semua orang memilih sisi. Di sekolah, kabar bahwa ia menolak damai menyebar cepat. Ada yang bilang Farhan keras kepala, ada yang diam-diam mendukung. Bahkan beberapa guru mulai merasa situasi ini tidak bisa lagi ditutup dengan alasan menjaga nama baik. Sebab yang sedang rusak bukan cuma nama sekolah, melainkan rasa adil yang diinjak di depan ratusan orang. IPT Umayyah lalu meminta pemeriksaan lebih serius pada rekaman CCTV portable yang disebut mati. Dari teknisi kecamatan diketahui, kamera itu bukan rusak, kabel dayanya sengaja dicabut selama 11 menit. Waktu 11 menit itu persis mengapit momen hilangnya amplop sampai amplop ditemukan. Siapa yang punya akses ke area itu? Jawabannya membuat ruangan pemeriksaan sunyi. Hanya panitia inti dan guru pembina. Farhan sama sekali tidak tercatat masuk ke belakang meja kontrol listrik. Sersan Ridwan juga bergerak lewat jalur yang tidak banyak diketahui orang. Ia berbicara dengan beberapa warga dan petugas lapangan. Dari situ terungkap satu hal yang selama ini luput. Sesaat sebelum Farhan dipanggil ke panggung, Dimas terlihat panik mencari guru pembina sambil membawa map miru. Map itu kemudian tidak pernah muncul lagi. Ketika ditelusuri, map tersebut ternyata berisi catatan sponsor dan alokasi dana konsumsi yang tidak sinkron dengan uang yang terkumpul. Masalah berkembang jauh lebih besar. Bukan sekedar amplop hilang, tapi dugaan pengurangan dana dan rekayasa kambing hitam untuk menutup selisih. Guru pembina OSIS yang awalnya galak mulai sering menghindar saat dipanggil. Jawabannya berubah-ubah. Kadang ia bilang Farhan dicurigai karena gerak-geriknya. Kadang ia bilang berdasarkan informasi siswa lain. Kadang ia malah mengaku lupa urutan kejadiannya. Orang yang terlalu banyak mengarang memang selalu kalah oleh detail kecil. Sementara itu, keadaan Farhan di rumah tidak membaik. Meski penyelidikan berjalan, video lama masih beredar. Beberapa pelanggan gorengan ibunya memilih lewat tanpa membeli. Ada tetangga yang pura-pura netral tapi menasihati, "Dalah daripada lawan orang besar." Malam-malam Farhan sering terbangun karena mimpi berdiri lagi di atas panggung. Di kepalanya suara orang-orang masih jelas. Kadang yang paling melukai bukan penghinaan saat kejadian, tapi gaungnya yang terus hidup sesudahnya. Lalu datang momen yang mengubah semuanya. Naila, bendahara panitia itu akhirnya menyerahkan rekaman suara dari ponsel lamanya. Ia rupanya sempat merekam obrolan karena takut catatan keuangannya dipelintir. Dalam rekaman itu terdengar suara Dimas yang kesal karena uang sponsor dipakai lebih dulu untuk kebutuhan lain. Lalu ada suara guru pembina OSIS yang berkata, "Pokoknya jangan sampai panitia inti kena, anak bawahan banyak, cari yang paling gampang." Setelah itu terdengar nama Farhan disebut. Saat rekaman itu diputar di ruang gelar perkara, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik asumsi. IPT Umayyah langsung menaikkan status perkara. Kepala sekolah dipanggil, komite acara kecamatan ikut dimintai keterangan. Dan yang paling berat, oknum polisi yang kemarin ikut menekan Farhan di atas panggung juga diperiksa etik karena telah memberi pernyataan menghakimi tanpa prosedur. Di titik ini, orang-orang mulai sadar yang mereka tonton kemarin bukan penegakan ketertiban, tapi penghukuman liar. Hari Senin berikutnya, sekolah mengadakan apel mendadak. Langit mendung, angin dingin berhembus pelan, dan seluruh siswa berdiri rapi di lapangan yang dulu menjadi tempat Farhan sering upacara dengan tenang. Kali ini, ia dipanggil ke depan lagi. Bedanya tidak ada tangan yang menarik paksa, tidak ada wajah yang menuding. Kepala sekolah berdiri di podium dengan suara berat. Sekolah meminta maaf kepada Farhan dan keluarga atas tindakan yang tidak adil dan terburu-buru. Semua siswa diam, beberapa menunduk. Di barisan belakang ada yang diam-diam merekam lagi. Tapi suasananya sangat berbeda. Farhan berdiri dengan seragam yang agak kebesaran, wajah tetap tenang meski matanya terlihat merah. Ibunya ada di pinggir lapangan, kali ini tidak menangis histeris. Ia hanya memeluk ujung tasnya erat-erat, seperti takut momen ini ternyata mimpi. Dimas tidak hadir di apel itu. Namanya sudah resmi dinonaktifkan dari semua jabatan siswa. Namun pembalikan terbesar belum berhenti di sana. Sore harinya konferensi pers kecil dilakukan di kantor kecamatan. Hasil pemeriksaan diumumkan.
Farhan tidak terbukti mencuri. Dugaan rekayasa tuduhan mengarah pada panitia inti dan oknum pembina untuk menutup selisih dana. Video klarifikasi resmi dirilis. Wajah-wajah yang dulu paling keras menekan kini berbicara dengan bahasa hati-hati. Tapi buat Farhan semuanya tidak bisa sekedar lunas oleh satu permintaan maaf. Luka yang dibikin di depan umum tidak pernah hilang sepenuhnya. Meski nama Farhan sudah dibersihkan, ia tidak langsung kembali seperti dulu. Ada jeda yang aneh setelah badai lewat. Orang-orang yang dulu menghina sekarang tiba-tiba ramah. Teman yang sempat menjauh mulai mengirim pesan. Guru-guru yang diam saat ia dipermalukan kini menyapa lebih lembut. Tapi Farhan belajar satu hal pahit. Permintaan maaf kadang datang setelah seseorang selesai menikmati hak untuk menghakimi. Dan rasa sakit tidak selalu pergi bersamaan dengan klarifikasi. Beberapa minggu kemudian, Dimas dan guru pembina resmi menjalani proses hukum. Kasusnya berkembang ke penyalahgunaan dana dan rekayasa tuduhan. Oknum polisi yang menekan Farhan mendapat sanksi internal. Di sisi lain, nama IPT Umaya dan Sersan Ridwan justru dibicarakan banyak warga karena dianggap berani menjaga proses tetap lurus. Cerita ini akhirnya menunjukkan sesuatu yang penting. Seragam tidak otomatis salah, tapi juga tidak otomatis benar. Yang menentukan tetap orang di dalamnya. Farhan kembali ke sekolah pelan-pelan. Hari pertama masuk, ia mengira semua orang akan menatap aneh. Ternyata yang terjadi lebih sunyi dari itu. Beberapa teman menghampiri dan minta maaf. Ada yang jujur mengaku ikut menyebarkan video tanpa pikir panjang. Ada yang bilang saat itu mereka takut bicara karena Dimas terlalu berpengaruh. Farhan tidak membalas dengan marah. Ia cuma berkata pendek, "Lain kali, jangan cepat percaya kalau cuma lihat potongan." Ibunya juga perlahan bangkit. Dagangan gorengannya mulai dibeli lagi, bahkan lebih ramai dari biasanya. Bukan karena belas kasihan, tapi karena banyak warga yang diam-diam merasa bersalah dan mulai menunjukkan dukungan dengan cara paling sederhana yang mereka bisa. Sersan Ridwan kadang mampir beli bakwan sepulang dinas. IPT Umaya pernah datang tanpa seragam, sekedar menyapa. Untuk keluarga kecil itu, perhatian sederhana seperti itu terasa lebih tulus daripada 100 kalimat basa-basi. Yang paling berubah justru Farhan sendiri. Ia masih pendiam, tapi bukan lagi karena takut. Sekarang diamnya lebih tegas. Ia bergabung dengan tim literasi sekolah dan mulai aktif bicara soal jejak digital, fitnah, dan pentingnya bukti sebelum menuduh orang. Bukan karena ingin terkenal, melainkan karena ia tahu betul bagaimana rasanya dihancurkan oleh satu video yang dipotong dan satu narasi yang dibangun ramai-ramai. Ia tidak mau anak lain mengalami hal yang sama. Suatu sore, saat langit berwarna oranye dan halaman sekolah sepi, kepala sekolah menghampirinya di perpustakaan. Wajah pria itu tampak lebih tua daripada biasanya. "Farhan," katanya lirih, "Bapak tahu, maaf tidak menghapus semuanya." Farhan menutup bukunya pelan. "Saya tahu, Pak, tapi setidaknya sekarang orang tahu saya bukan pencuri." Kepala sekolah mengangguk. Barangkali itu kalimat paling jujur yang ia dengar selama beberapa bulan terakhir. Ada satu hal yang tidak pernah Farhan ceritakan ke banyak orang. Saat paling hancur malam setelah penghinaan itu, ia sempat berpikir untuk berhenti sekolah. Ia merasa hidupnya sudah selesai. Nama baiknya hancur, ibunya dipermalukan, dan masa depannya seperti tertutup. Tapi justru dari titik paling rendah itulah ia melihat siapa yang benar-benar berdiri untuknya. Bukan yang paling keras bicara, bukan yang paling tinggi jabatan, tapi yang berani mencari fakta di tengah tekanan. Beberapa bulan sesudah kasus itu, acara santunan panti asuhan kembali digelar. Kali ini lebih sederhana dan tanpa panggung berlebihan. Farhan diminta hadir sebagai tamu bersama ibunya. Awalnya ia ingin menolak, tapi setelah dipikir, ia datang. Bukan untuk nostalgia, apalagi untuk pamer kemenangan. Ia datang untuk membuktikan bahwa orang yang pernah dihancurkan di tempat itu bisa berdiri lagi tanpa kebencian yang dipamerkan. Kadang keberanian paling besar memang terlihat biasa saja. Saat mikrofon diberikan kepadanya, lapangan mendadak sunyi. Farhan tidak bicara panjang. Ia hanya menatap orang-orang di hadapannya, lalu berkata, "Kalau kalian lihat seseorang dipermalukan di depan umum, jangan langsung ikut menonton. Bisa jadi yang kalian lihat bukan kebenaran, cuma versi paling cepat dari kebohongan." Tidak ada tepuk tangan heboh, hanya keheningan yang berat, lalu beberapa pasang mata yang mulai berkaca-kaca.
Dan sejak hari itu, cerita tentang anak SMA yang pernah dipermalukan di depan umum itu menyebar lagi tapi dengan akhir yang berbeda. Bukan lagi tentang seorang pencuri yang tertangkap, melainkan tentang seorang anak sederhana yang difitnah, ditekan, dijatuhkan ramai-ramai, lalu bangkit ketika fakta akhirnya menelanjani semuanya. Yang dulu tertawa, kini diam. Yang dulu menuding, kini menunduk. Dan yang dulu dianggap paling lemah, justru menjadi orang yang membuat semua keadaan terbalik sepenuhnya.